Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hadiran pikiran kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur saat ini Kau telah berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama Tuhan di tempat ini. Ini semua merupakan anugerah kasih karunia-Mu yang terbesar, sehingga kami Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, saat ini Kau layakkan siapa di kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati. Kami akan patahkan rujukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curah kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang menjaga siap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Oh Tuhan Yesus, Kau memberkati siapapun dan dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan, Kau berikan roh sukacita-Mu ada di dalam siap kami, karena Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi siap kami dengan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, dan kami Tuhan pulang dengan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari sukakan Dia, karena Dia layak dipuja, Dia layak disembah. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan. Biarlah ini segenap hati kami meluap-luap dengan penuh sukacita, karena Engkau Tuhan Allah yang beracara bersama setiap kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan saudara-saudara yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya.
Mari semuanya tepuk tangan semua kita. Yesus kau raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidup, kuasa untuk selamanya. Angkatkan Tuhan, sumber kuasa bergerak, bagi bukan percaya dari selamanya. Haleluya. Ada sukacita tempat ini. Siapa yang merasakan sukacita, lambaikan tangan saudara. Berikan saudara yang paling baik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebentar kita akan berkati oleh firman Tuhan. Dalam firman ini menjadi rema dan siap dengan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan.
Saya mengundang Bapak Ibu Ferry Anggriawan Gunawan untuk maju ke depan, akan menyerahkan anak Daniel Anggriawan Gunawan ke dalam tangan Tuhan, karena mereka menyadari sebagai orang tua tentu kemampuan mereka terbatas untuk boleh menjaga, merawat anak yang sudah Tuhan anugerahkan. Karena itulah mereka bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Silakan. Sekali lagi kita akan katakan, dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar teguh, namamu besar, namamu besar teguh, namamu besar teguh. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Sungguh Engkaulah Allah yang terbesar, Allah yang termulia, yang layak untuk kami sembah. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Saat ini juga di tengah-tengah kami Bapak Ibu Ferry Anggriawan Gunawan membawa anak Daniel Anggriawan Gunawan yang telah Tuhan anugerahkan. Mereka menyadari sebagai orang tua kemampuan mereka sangat terbatas. Karena itu mereka bawa dan serahkan anak yang sudah Tuhan anugerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu kami sebagai hamba-hamba-Mu akan sepakat sehati berdoa. Anak Daniel Anggriawan Gunawan yang dikasihi Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan bersama dengan kedua orang tuamu dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir sepakat dan sehati membawa dan menyerahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai sepanjang perjalanan kehidupanmu, sehingga Engkau boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang memuliakan Tuhan, anak yang dipakai oleh Tuhan. Masa depanmu di dalam tangan Tuhan, engkau boleh menjadi berkat dimanapun engkau berada. Bahkan perlindungan Tuhan nyata dalam hidupmu. Pasukan malaikat Tuhan membentengi engkau, dilindungi, disertai, dijauhkan dari semua yang jahat, sehingga sungguh nyata penyertaan Tuhan yang sempurna ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan anak Daniel Anggriawan Gunawan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan yang akan terus menyertai anak ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa untuk kedua orang tua, Bapak Ibu Ferry, Tuhan Engkau berkati, beri hikmat-Mu untuk mereka boleh menjaga, merawat, bahkan mendidik dan mendewasakan anak yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam iman dan takut akan Tuhan. Berkati iman rohani, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh keluarga besar juga diberkati Tuhan. Sebentar kami umat Tuhan akan dengar firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan.
sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga membawa hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Selamat kepada Bapak Ibu Feli, Tuhan berkati. Ya, pagi ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan melihat, ya ini sekaligus juga menjadi judul perenungan firman Tuhan, yaitu perwira di Kapernaum. Sekali lagi, perwira di Kapernaum. Nah, kita akan belajar dari tokoh ini, karena tokoh ini, yaitu perwira di Kapernaum, itu memiliki hal yang indah di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi seorang yang dipuji oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, ada beberapa kali Tuhan Yesus memberikan pujian kepada beberapa orang. Salah satunya adalah perwira Kapernaum. Ya, kalau Tuhan Yesus sampai memuji, tentu ini hal yang luar biasa. Ya, karena Tuhan kalau memuji bukan pujian yang cuma sekedar di mulut, bukan saudara ya. Kalau orang atau manusia kadang-kadang memuji cuma sekedar di ucapan, sekedar di mulut, tapi tidak benar-benar memuji dari hati, tidak benar-benar memuji sesuai kenyataan. Tapi kalau Tuhan tidak demikian. Kalau Tuhan sampai memuji seseorang, pasti, sekali lagi pasti ada sesuatu yang indah dari orang ini. Nah, salah satu yang dipuji oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan ada di muka bumi adalah perwira di Kapernaum yang akan kita belajar. Mari kita buka Injil Matius pada pasal yang ke-8, di ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-8, di ayat yang ke-5 mulai. Perikop di atas berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat
ratap dan kertak gigi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati tadi pembacaan di bagian akhir, memang benar Tuhan membuat sebuah statement. Statementnya itu berupa sebuah pujian, bukan dicela tapi dipuji. Ya, padahal di bagian-bagian yang lain terhadap imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus beberapa kali justru mencela, ya, menegur, mencela. Perkataan, perbuatan mereka ditegur dan dicela oleh Tuhan Yesus. Tetapi justru kepada perwira di Kapernaum ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah pujian. Nah, karena itulah kita akan lihat dan belajar, saudara, apakah yang ada dalam diri perwira di Kapernaum ini sehingga dia boleh dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, hal yang pertama yang kita bisa lihat dari ayat-ayat di perikop yang sudah kita baca, hal yang ada pada diri si perwira ini adalah dia memiliki belas kasihan. Sekali lagi, dia memiliki belas kasihan. Saudaraku, sebagai seorang perwira, saya percaya dia punya banyak pekerjaan, dia punya banyak tanggung jawab, dia punya banyak kesibukan, namanya saja perwira. Ya. Tetapi hati yang penuh dengan belas kasihan dimiliki oleh perwira ini, sehingga dia bisa memperhatikan hambanya. Hamba, seorang hamba, seorang budak pada masa Alkitab ditulis ini, saudara, itu tidak punya tidak punya harga diri atau tidak punya sesuatu yang membuat dirinya itu bisa diperhatikan. Tidak ada. Mereka itu cuma budak, dibeli dengan harga tertentu, ya, di pasar budak. Kalau sudah dibeli jadi milik tuannya. Setelah itu tuannya memberi perintah untuk mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan oleh si hamba atau si budak ini. Setelah sekian lama, kalau dianggap budak ini sudah tidak berguna, tuannya ini bisa membuang budaknya, dibuang. Ya, kalau hamba atau budak ini melakukan kesalahan, tuannya ini bisa memukul, bahkan tuannya ini bisa membunuh tanpa dituntut hukuman. Jadi begitu rendahnya seorang budak. Ya, sang tuan punya hak penuh atas hidup seorang budak. Jadi kalau seorang sudah jadi budak pada masa itu, sebuah hidupnya bukan sebagai orang merdeka, bukan. Dia tidak punya hak, dia tidak punya. Betul-betul dia dimiliki sepenuhnya oleh tuannya. Tuannya mau berbuat apa saja sesuka tuannya, tidak ada hukum, tidak ada larangan. Nah, zaman itu budak seperti itu, ya. Tapi zaman sekarang tidak bisa. Dengan adanya hak asasi manusia ditegakkan, dihargai, maka budak itu sudah dihapuskan. Tidak boleh, ya, sistem perbudakan itu tidak boleh ada lagi. Tapi kita perlu cermati pada masa itu seperti apa, supaya kita bisa tahu, ya, mengapa sampai Tuhan Yesus ini memuji perwira ini. Jadi orang yang punya kedudukan tinggi, tapi hati yang penuh dengan belas kasihan membuat dia bisa memperhatikan orang yang rendah. Ya, dan itu juga yang membuat dia datang kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar datang, tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat dia memohon. Ya, kata memohon ini berarti satu permintaan yang disertai dengan
permohonan, ya, bukan memaksa tapi memohon, minta belas kasihan Tuhan. Ya, di minggu yang lalu kita sudah belajar ada satu ayat berkata Tuhan mau berbelas kasihan kepada siapa Tuhan mau berbelas kasihan. Ya, ketika Tuhan Yesus melihat kedatangan si perwira ini dengan hati yang penuh belas kasihan, dan saya percaya Tuhan tahu persis hatinya perwira ini, karena Tuhan itu melihat hati. Kalau manusia hanya melihat penampilan saja, ya, karena memang manusia tidak bisa melihat hati, sehingga satu ungkapan berkata dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, karena manusia tidak bisa melihat hati. Tapi Tuhan bisa melihat hati. Dan yang paling utama Tuhan lihat dan perhatikan pada diri seseorang itu adalah hatinya. Hati perwira ini, hati yang penuh dengan belas kasihan, menggerakkan hati Tuhan. Sekali lagi, menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Ya, jadi yang pertama yang ada pada diri si perwira ini adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Itulah juga seperti hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu juga hati yang penuh dengan belas kasihan. Satu ayat firman Tuhan berkata, ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala, ya, itu dikatakan tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Jadi hati Tuhan itu hati yang penuh dengan belas kasihan, dan hati perwira ini mampu menggerakkan dan menggetarkan hati Tuhan, karena hati perwira ini juga hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar miliki hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti perwira di Kapernaum ini. Itu yang pertama, Saudara. Yang kedua, yang ada pada diri perwira di Kapernaum ini, selain dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga dia memperhatikan hambanya, ya, budaknya diperhatikan, dia datang berjuang untuk bertemu Tuhan Yesus. Yang kedua, yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini, yang kedua adalah kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati, rendah hati, tidak sombong. Namanya perwira, orang punya kedudukan, ya. Perwira ini itu dicatat memiliki 100 prajurit. Jadi dia punya bawahan 100 prajurit, ya, karena dalam bahasa Inggris itu dikatakan centurion. Centurion itu memimpin 100 orang, memimpin 100 prajurit, ya. Jadi dia perwira bangsa Romawi yang tentunya juga orang Romawi, ya. Dia punya kedudukan, dia memimpin 100 prajurit, ya. Nah, sebagai orang yang punya kedudukan, biasanya, ya, orang semakin tinggi kedudukannya, semakin dia memiliki sesuatu, biasanya orang itu semakin berbangga diri dan sombong. Sekali lagi, semakin orang punya kedudukan, semakin orang punya sesuatu, orang itu berpotensi untuk jadi sombong. Yeremia pasal 9 mencatat ada 3 hal yang disombongkan oleh manusia. Yang pertama itu bicara tentang kekayaan. Semakin kaya, semakin berpotensi untuk jadi sombong, karena merasa aku punya duit, aku punya kekayaan. Dengan uangku, dengan kekayaanku, aku bisa melakukan banyak hal. Yang kedua, yang disombongkan orang itu karena punya kepandaian. Semakin orang pandai, semakin berpotensi untuk jadi sombong, karena merasa diri pandai, lalu memandang rendah orang yang lain. Yang ketiga, yang biasanya disombongkan oleh manusia, itu adalah kekuatan. Kalau merasa punya kekuatan,
Entah kekuatan fisik, entah kekuatan dalam arti backing. Nah, biasanya punya backing gitu ya, merasa punya backing. Orang-orang yang ada di belakangnya ini orang-orang besar, orang-orang yang punya kuasa. Wah, semakin punya banyak backing, merasa diri kuat, semakin berpotensi untuk jadi sombong. Biasanya yang dibanggakan, disombongkan manusia ini ya tiga ini: kaya, pandai, kuat. Ya. Tapi yang lebih parah lagi, orangnya tidak kaya, tidak pandai, tidak kuat, tapi sombong. Wah, ini lebih berat lagi. Ya, lebih parah lagi. Kalau kaya atau pandai atau kuat membuat dia sombong, tapi ada yang lebih parah, tidak kaya, tidak pandai, tidak kuat, tapi sombong. Wah, ini lebih parah lagi. Oke, nah kita kembali. Perwira di Kapernaum ini, dia punya kedudukan. Saya percaya dia juga pasti punya kekayaan karena punya kedudukan. Dia juga punya kekuatan karena 100 orang prajurit ada di bawah perintahnya, ya. Tetapi dia punya hati yang rendah. Saat dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak meminta dengan paksa, tidak, tapi dia memohon, meminta dengan kerendahan hati, memohon. Lalu kerendahan hatinya juga ditunjukkan saat Tuhan Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Wah, biasanya orang kalau sombong, dia merasa kamu bisa aku perintah karena aku ini orang yang kuat, aku ini orang yang pandai, aku ini orang yang kaya, kamu harus nurut kepadaku, ya. Nah, biasanya orang yang seperti itu pasti berharap bahwa dirinya dihargai, dihormati. Kalau Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, pasti dia berkata, "Itu yang aku mau. Ayo Tuhan Yesus datang ke rumahku." Ya. Tapi perwira ini tidak demikian. Dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Orang punya kedudukan, orang yang berada, orang yang punya kuasa, namun sangat menghormati Tuhan Yesus. Orang ini berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Ini menunjukkan bahwa benar yang kedua, perwira ini seorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu, wah, bisa menarik hati Tuhan. Tapi sebaliknya, terhadap orang yang sombong, Alkitab berkata Allah menentang, Allah membenci orang yang sombong. Jadi kalau ada orang yang sombong, berbangga diri karena kaya, karena pandai, karena kuat, itu Alkitab berkata Allah menentang, Allah membenci. Tapi terhadap orang yang rendah hati, Allah mengasihani. Seperti perwira ini, ya, keadaannya tidak membuat dia sombong, tapi keadaannya tetap, ya, meskipun kedudukan, kekuatan, dan lain-lain yang ada pada dirinya membuat dia tidak sombong, tapi tetap dia rendah hati, dia menghormati Tuhan. Nah, itu yang kedua, yang ada pada diri perwira ini. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia bisa mempedulikan hambanya, budaknya yang sakit. Yang kedua, hatinya rendah. Rendah hati, tidak sombong. Ya. Dan yang ketiga, perwira di Kapernaum ini memiliki karakter penundukan diri dan ketaatan yang luar biasa. Penundukan diri dan ketaatan yang luar biasa. Ketika dia berkata, "Aku ini seorang bawahan." Jadi tentu sebagai perwira, di atas dia masih ada atasannya, masih ada orang yang punya pangkat di atas perwira ini. Karena itulah perwira ini berkata,
aku ini seorang bawahan, ya, tapi di bawahku ada prajurit. Nah, kepada prajurit itu aku bisa beri perintah, dan kalau prajurit itu ku beri perintah, dia akan lakukan apa yang ku perintahkan. Karena itu Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Penundukan diri dan ketaatan yang luar biasa ada pada diri perwira ini. Dia mengerti konsep penundukan diri dan ketaatan yang benar, sehingga dia tahu otoritas yang harus dihargai, otoritas yang harus dihormati, otoritas yang kepadanya dia harus tunduk dan taat. Itulah sebabnya dia juga bisa menghargai dan mempercayai otoritas Tuhan terhadap segala sesuatu, termasuk terhadap penyakit. Dia tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Banyak orang berpikir kalau didoakan itu harus ditumpang tangan. Kalau tidak ditumpang tangan, tidak manjur, katanya gitu. Kalau didoakan harus ditumpang tangan. Ketemu lalu ditumpang tangan, baru doanya manjur. Tapi ternyata tidak demikian. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun hamba perwira ini berada jauh dari tempat di mana perwira ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan tempat di mana hambanya itu sakit, jauh. Dan ketika Tuhan hendak datang mengunjungi hambanya, perwira itu berkata, aku tidak layak. Cukup katakan sepatah kata saja, menunjukkan iman percaya yang luar biasa dari perwira ini. Perwira ini bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, orang Israel punya iman percaya seperti itu biasa, karena mereka semenjak kecil sudah ditanamkan tentang Taurat Tuhan. Semenjak kecil sudah ditanamkan tentang Taurat Tuhan. Jadi kalau punya iman biasa. Tapi perwira ini orang kafir, orang Romawi. Secara manusia dia tidak banyak ngerti tentang Taurat Tuhan. Dia tidak banyak ngerti. Tapi dia bisa punya iman yang luar biasa. Itulah sebabnya sampai Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah jumpai iman yang seperti ini di antara orang Israel. Orang Israel yang harusnya punya iman yang kuat, tapi kalah dengan perwira ini, orang kafir. Dia bisa mengerti konsep pendudukan diri dan ketaatan dengan luar biasa, sehingga dia tahu otoritas Tuhan Yesus yang dipercaya itu bisa untuk memerintah sakit dan memberikan kesembuhan. Jadi memerintahkan penyakit itu untuk pergi dan memberikan kesembuhan. Itu bisa. Ya, dan ayatnya benar. Ya, kalau sudah mengikuti pembacaan tadi, Tuhan Yesus tidak datang ke rumah perwira itu. Cuma Tuhan berkata, jadilah seperti yang kau percaya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita pun sebagai umat Tuhan menghadapi banyak tantangan. Ya, karena kita masih hidup di dunia. Memang Alkitab berkata kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Karena itu kalau kita sudah tinggalkan dunia, baru dikatakan beristirahat dari segala jerih lelah. Selama hidup di dunia ya masih berjerih lelah, masih berjuang, masih bergumul menghadapi tantangan masalah kesulitan. Nah, saat kita menghadapi tantangan masalah kesulitan, mari bila kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Hari-hari yang semakin sulit, ya, banyak prediksi-prediksi yang berkata di tahun depan, di waktu-waktu yang akan datang akan semakin sulit. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena memang hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Bapak, Ibu, saudara saya membutuhkan Tuhan.
Mari kita miliki 3 sikap seperti yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum. Yang pertama, punya hati yang belas kasihan. Kalau punya hati yang belas kasihan, kita tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Sekalipun orang lain mungkin berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Justru kita rindu untuk orang lain itu boleh mengalami hal yang baik, orang lain itu juga boleh menerima Tuhan Yesus, jiwanya diselamatkan. Itu semua ya karena hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, hati yang rendah. Meskipun Tuhan sudah berkati kita, kita sudah sukses secara manusia, kita tetap punya hati yang rendah. Orang yang rendah hati, dia menyadari dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, memiliki penundukan diri dan ketaatan yang luar biasa seperti perwira ini, ya, sehingga dia boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang punya kuasa. Karena itulah dia berkata, cukup katakan sepatah kata, hamba-Mu itu sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti yang kau percaya, hambanya sembuh. Apa tantangan kita hari ini? Mari letakkan iman percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakinlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, sesulit apapun tantangan hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak ada yang akan melebihi kekuatan kita. Tuhan akan berikan pertolongan, jalan keluar tepat pada waktunya. Seperti yang dialami oleh perwira ini, pertolongan Tuhan nyata atas hambanya. Demikian juga kita percaya pertolongan Tuhan akan nyata atas hidup kita. Yalah firman Tuhan boleh jadi berkat. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelan-pelan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih
katakan sungguh Engkau Allah yang lebih tahu. Dengan penuh kepercayaan dan keyakinan kami katakan,
kami meyakini, mempercayai bahwa Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, memperhatikan setiap kami, tidak pernah membiarkan kami mengalami tantangan, masalah, kesulitan melebihi kekuatan kami. Itu janji-Mu Tuhan, dan kami percaya akan janji-Mu karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Karena itu kami mau belajar memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan Allah yang kami sembah, seperti perwira di Kapernaum yang punya iman yang begitu luar biasa sehingga dipuji oleh Tuhan, dan mujizat Allah boleh terjadi dalam kehidupan hamba-Nya. Demikian juga kami umat-umat Tuhan yang hadir pagi ini Tuhan, di tengah tantangan kesulitan yang kami hadapi, kami tidak goyah, kami tetap meletakkan iman percaya kami kepadamu. Kami memandang Engkau, kami yakin bahwa Engkau pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau Allah yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami umat-umat. Karena kami mau belajar memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan seperti hatinya Tuhan. Kami mau belajar menjadi umat Tuhan yang rendah hati, bahwasanya tidak ada yang bisa kami sombongkan. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kami bisa sukses berhasil, semua karena anugerah Tuhan semata. Karena itulah kami mau semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dan kalau kami punya belas kasihan dan kerendahan hati, maka itulah yang menggerakkan hati Tuhan, ditambah dengan iman yang mantap kepada Tuhan. Kuasa Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga firman Tuhan membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel. Tuhan, Engkau berkati di dalam iman rohani, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, masa depan, kesehatan diberkati Tuhan, sehingga nyata sungguh perlindungan, penyertaan, berkat dan anugerah-Mu dalam hidup umat-umat-Mu yang sungguh percaya dan mengandalkan Engkau. Hamba berdoa juga jikalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan Engkau menjamah, Engkau pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga para tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami boleh semakin dekat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah minggu depan yang disertai dengan perjamuan kudus. Setiap kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Begitupun juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah. Kami akan kembali ke aktivitas, ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.